Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eling kuat selalu. Sebelum kita menginjak pada sambutan, terlebih dahulu terimalah petik salam kemerdekaan kami. Merdeka! Terima kasih. Yang berhormat Bapak Camat Sawahan, yang berhormat Bapak Kapolsek Sawahan, yang terhormat Bapak Dan Ramil Sawahan, juga lupa yang terhormat Bapak ini. Pak Ustadz ini adalah juga salah satu pengasuh pondok pesantren Al-Ikhlas Pak. Yang terhormat Saudara Ketua Cabang Persaudaraan Setia Hati Binut Nasmuda, dalam hari ini diwakili oleh Ketua Ranting yaitu dari Jiwan. Yang terhormat juga Saudara Ketua Subranting Persaudaraan Sejati Binut Nasmuda. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Kanu Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun. Yang terhormat Saudara Ketua Panitia, saudara-saudaraku seasuhan, saudara tua dan saudara muda yang saya hormati, yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan taufik hidayah segalanya, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di tempat ini, yaitu pengajian sekaligus haul dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian yang kedua kalinya, salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang akan kita nantikan syafaatnya pada yaumul kiamat nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, dengan diadakan dalam ini pengajian dan haul beliau yang telah tiada, terutama beliau sang pendiri Persaudaraan Sejati Binut Nasmuda dan juga sang pencipta pendiri Persaudaraan Sejati, ini kita ambil hikmah, dalam hal ini hikmah yang positif, sebab ini semua adalah mengingatkan kita semua tentang ajaran-ajaran beliau. Karena kita ini mencintai beliau, maka kita harus mengingat-ingat apa yang telah disampaikan oleh beliau almarhum. Saudara-saudaraku, tentunya di dalam ajaran persaudaraan sejati ini, saudara-saudara bergembleng secara jasmani dan rohani. Akan tetapi untuk pertama kali bergembleng secara rohani, karena hal ini sesuai dengan tujuan dan sasaran daripada persaudaraan setia hati. Adapun tujuan dan sasaran persaudaraan setia hati yang ditempuh adalah mengolah raga dan mengolah batin untuk mencapai keluhuran budi guna mendapatkan kesempurnaan hidup, kebahagiaan serta kesejahteraan lahir batin di dunia dan di akhirat. Jadi apabila saudara-saudara belajar dan memperdalam ilmu pencaksilat ini atas dasar jiwa yang sehat terdapat pada tubuh yang kuat, atau istilah asing pun mengatakan mensanain corpore sana. Akan tetapi apakah tubuh kita menjadi kuat pasti jiwa kita ini sehat? Ini belum tentu. Maka harus disertai kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala yang menjadi larangan-larangannya atau amar ma'ruf nahi munkar. Sehingga apabila saudara memahami kemudian mengamalkan ajaran ilmu persaudaraan sejati ini, hanya
semata-mata untuk mendapatkan keridhoannya, yang insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan lahir batin, serta keselamatan di dunia dan di akhirat. Sebab ilmu persaudara sejati ini merupakan ilmu keselamatan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian, karena ajaran Esa inilah sehingga menciptakan manusia itu menjadi baik dengan cara berolahraga, berolah batin. Nah, ini yang paling utama. Memang di dalam ajaran Esa ini pertama kali diajari adalah kerohanian. Dengan saudara-saudara mengikuti acara kejar adalah suatu pembentukan daripada kerohanian, sehingga nanti saudara akan mendapatkan kebaikan. Maka dari itu kita ingatkan kembali berdasarkan apa yang telah diwejangkan oleh beliau almarhum Bapak pengasuh, yaitu Bapak Haji Raden Jimat Indra Suwarno. Ilmu persaudaraan sejati, sekalipun kita memahami, akan tetapi menyimpang di dalam pengamalannya, ini akan menjadi hancur, terlebih sama sekali tidak diamalkan, dengan sendirinya akan menjadi punah. Maka kita semua sebagai generasi madya, generasi penerus, ini berkewajiban untuk mempertahankan, di samping mempertahankan juga mengembangkan, juga melestarikan. Karena Esa ini sudah berusia 119 tahun. Sebab pada waktu itu diberikan oleh beliau almarhum Eyang King Abe Surodewelyo tepat pada hari Jumat Legi, tanggal 10 Muharram atau tanggal 10 Syawal tahun 1323 Hijriah atau tahun 1903 Masehi. Dan pertama kali beliau mendirikan adalah di Desa Tambak, yaitu daerah Surabaya, Tambak Gringsing, Surabaya. Pada waktu itu masih belum persaudaraan sejati. Beliau mendirikan persaudaraan itu pertama kali diberi nama Sedulur Tunggal Kecer atau disingkat STK, dengan nama pencak silatnya adalah Joyo Gendilo. Nah, maksud Joyo Gendilo itu kejayaan, kemenangan di dalam menari. Nah, karena silat itu identik dengan menari, ya katakan joget boleh, tapi joget yang teratur, indah, seperti itu. Kemudian tahun 1917 oleh beliau almarhum Eyang King Abe Surodewelyo digantilah menjadi persaudaraan setia hati. Ya kebetulan beliau itu tempatnya, tempat tinggalnya di Binongo. Sebenarnya hanya persaudaraan setia hati saja, tidak pakai embel-embel Binongo, karena bertempat di Binongo akhirnya yang daerah itu akhirnya turut serta, kalau Jawanya katut, ya, katut ke bawah. Kemudian hingga sampai sekarang berkembang hingga di mana-mana. Nah, inilah ada persaudaraan sehat itu banyak nama, ya, bukan hanya Binongo saja, Tunas Muda, juga ada Esa Teratin, ada Esa-U, Esa Butekat, dan lain sebagainya. Nah, inilah kewajiban kita semua. Yang utama menjaga kelestarian itu sangat berat sekali, saudara. Sangat berat. Asal kalau kita mau mengamalkan ajarannya, insya Allah Esa ini akan menjadi jaya untuk selama-lamanya. Saudara-saudaraku, karena pada saat ini banyak, ya, mungkin dari segi Kamtibmas, kita tahun ini khususnya memang tidak mengadakan Suruhan Agung secara terpusat. Ini bukan karena ada tekanan dari pihak manapun. Kita akan sadar, kita harus bisa menjaga Kamtibmas, bagaimana Madiun, kabupaten kota sekitarnya menjadi aman, damai, dan nyaman. Nah, inilah karena kita mengingat bahwa sewaktu beliau Eyang Surodewelyo sebelum wafat, beliau itu meninggalkan beberapa pesan. Kita ambil salah satu pesan, beliau pun berpesan, apabila saya berpulang ke rahmatullah, agar saudara-saudara saya tetap bersatu hati
tetap hidup guyup rukun lahir maupun batin. Nah, saat ini kita harus membuktikan bagaimana kita menjaga antar saudara dengan saudara Esa sendiri, saudara dengan perguruan lain. Kita harus ciptakan guyup rukun sehingga segala bidang pembangunan akan menjadi lancar. Ini tugas kita semua sebagai seorang Esa. Kemudian janganlah kita hanya berpesan, saudara-saudara ini percaya pada berita hoax ya, ini utamanya dari medsos. Kita seorang Esa bisa menguasai keadaan ya. Janganlah kita ini menguasai keadaan. Nah ini sekali lagi kita harus bisa menguasai keadaan yang bagaimanapun. Jadi keadaan yang bagaimanapun kita harus bisa menguasai keadaan. Ingat saudara, kita selalu mendekatkan kepada Allah. Kalau kita dekat dengan Allah, Kalau kena yang dokumentasi. Allah ini apa? Maha melihat. Kalau kita dekat dengan Sasmita Allah, zakat. Allah akan melihat. Jangan lahir. Kalau sudah selalu mendekatkan diri dalam hal ini, selalu bergabungan kepada Allah, sehingga apabila kita ini berbuat tidak baik, Allah pun akan melihat, akan mendengar. Maka dari itu kita sebagai insan Esa diharapkan bagaimana kita bersamping menciptakan madi masjid dan sekitarnya, dan juga di dalam hal ini Esa itu harus bisa menyelamatkan semua umat. Dan janganlah membuat masalah. Esa harus bisa membantu di dalam penyelesaian masalah. Baiklah saudara, sebelum akhiri yang mungkin ada kata yang sebenarnya benar dari saudara hanya 10 menit karena masih ada acara yang lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah saudara, kalau tadi dibuka dengan bagi kemerdekaan, kita juga tutup dengan bagi selam kemerdekaan. Merdeka! 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 Terima kasih.